Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuni Zaldi, guru SMK Negeri 2 Padang Panjang, calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Sumatera Barat. Di bawah bimbingan dan arahan Ibu Ika Ayufia Johan sebagai fasilitator dan Ibu Muslimah sebagai pengajar praktek. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam modul 1.1, saya dapat menyampaikan pokok pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pokok pemikiran yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi bahkan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman yang lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak tersebut. Prinsip tabula rasa juga diperkenalkan Ki Hajar Dewantara, yang bermaksud bahwa anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya, menjadi nyata sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Pokok pemikiran yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti yang luhur, di mana budi pekerti itu termasuk di dalamnya
olah cipta, olah raga, olah rasa, dan olah kata. Yang keenam, pendidikan berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan trilogi pendidikan dan metode Among, di mana trilogi pendidikan ini terdiri dari Ingarto Sungtulodo, yang berarti bahwa ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberikan teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ingmadio Mangunkarso berarti pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide dan membangun kemauan. Serta Tuwori Handayani berarti dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Metode Among atau bisa diartikan emban memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Metode Among juga dikenal dengan metode pengajaran dan pendidikan berdasarkan asa, arti, dan asuh. Di samping itu, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan. Trisentra Pendidikan yaitu suatu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Dimulai pendidikan dari rumah sebagai fondasi pertama dan utama, selanjutnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat saya simpulkan adalah Ki Hajar Dewantara mengajarkan agar pendidik tetap memperhatikan segala potensi anak-anak yang beraneka ragam, yaitu jiwa, jasmani, etika, moral, estetika, dan berkarakter dengan panduan budaya sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan adalah bagaimana memerdekakan belajar. Guna mencapai tujuan utamanya adalah menjadikan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas atas, tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Pembelajaran dilaksanakan masih menggunakan metode berpusat pada guru. Mementingkan aspek pengetahuan dan keterampilan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ternyata
pendapat dan tindakan saya ini adalah salah. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah keteladanan harus ditunjukkan guru agar peserta didik bisa melihat dan menirunya. Pembelajaran yang menyenangkan yang dipadukan dengan budaya dan perkembangan teknologi dapat membuat peserta didik lebih berpikir kritis, kreatif, dan berbudi pekerti. Pembelajaran yang berpihak dan menghamba pada peserta didik serta berpusat pada peserta didik adalah wujud dari merdeka belajar. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak perlu menghukum siswa dengan hukuman yang tidak mendidik. Harus mempertimbangkan dan menyadari akan keberadaan kodrat alam peserta didik. Berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dipadukan dengan budaya dan perkembangan teknologi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang terdapat pada modul 1.1. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.